Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisa data jamaah haji Indonesia dengan metode semi average. Presentasi ini disusun oleh Jordi Alfian, Freddy, dan Raihan Fadila Lutfi. Adapun topik yang akan kita bahas adalah pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, lalu ditutup dengan kesimpulan. Untuk pendahuluan dan metode penelitian akan dibacakan oleh Freddy. Pendahuluan. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Metode trend semi average dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Metode ini dapat digunakan dengan jumlah data genap ataupun ganjil. Konstanta yang digunakan pada persamaan tergantung dari permasalahan yang ditetapkan atau waktu dasar ditetapkan terletak di kelompok mana. Metode penelitian. 1. Mengelompokkan data menjadi dua kelompok. Yang pertama, bila jumlah data genap langsung dibagi dua, atau bila jumlah data ganjil, maka disesuaikan dengan salah satu cara berikut. A. Mengeliminasi data tahun paling awal atau yang B. Menambah data tahun tengah. Yang kedua, menentukan periode dasar dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, tahun tengah data kelompok 1, dan yang kedua, tahun tengah data kelompok 2. Yang ketiga, menentukan angka tahun berdasarkan periode dasar. Yang keempat, menentukan nilai semi total yakni jumlah total penjualan masing-masing kelompok. Yang kelima, menentukan semi average setiap kelompok data dengan cara nilai semi total dibagi jumlah data dalam kelompok. Yang keenam, menentukan nilai A dengan cara yang pertama, bila tahun dasar menggunakan tahun tengah kelompok 1, maka nilai A adalah nilai semi average kelompok 1. Yang kedua, bila tahun dasar menggunakan tahun tengah kelompok 2, maka nilai A adalah nilai semi average kelompok 2. Yang ketujuh, menentukan nilai B dengan cara bila jumlah data kelompok adalah ganjil, maka nilai B ditentukan dengan cara membagi selisih antara nilai semi average kelompok 2 dan 1 dengan jarak tahun antara tahun dengan kelompok 1 dan 2. Dan selanjutnya, bila jumlah data kelompok adalah genap, maka nilai B ditentukan dengan cara menghitung nilai antara dengan membagi selisih antara nilai semi average kelompok 1 dan 2 dan 1. Dengan jumlah data kelompok, nilai B ditentukan dengan membagi nilai antara dengan nilai tahunnya atau selisih antar angka tahun. Yang ke-9, meramalkan penjualan tahun tertentu di mana nilai X ditentukan. Saya Jordi Alfian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dan pembahasan data keberangkatan haji Indonesia dari tahun 2008 sampai 2016 dengan metode semi average. Di sini ada data-datanya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di Excel. Nah, ini adalah seluruh data jumlah jemaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah menurut provinsi atau orang. Setelah itu, total jemaah haji Indonesia yang dihimpun dari data di atas. Ini adalah total seluruh jemaah haji Indonesia dari data di atas yang sudah kita himpun. Ini dia datanya. Lalu jumlah seluruh data di atas yakni 9 data atau ganjil. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut.
mengelompokkan data menjadi dua kelompok. Karena jumlah seluruh data adalah ganjil, maka sebelum membagi menjadi dua kelompok harus disesuaikan dulu. Penyesuaian dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara yang ada. Misalnya, disesuaikan dengan menduplikasi data yang terletak di tengah, yaitu data tahun 2012, sehingga seluruh data menjadi berjumlah 10 data atau genap. Selanjutnya baru dibagi menjadi dua kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 data atau ganjil. Lalu menentukan periode dasar, misalnya diasumsikan periode dasar menggunakan tahun tengah data tahun kelompok 1, sehingga periode dasarnya adalah tahun 2010. Jadi pertama kita akan menduplikasikan data di tahun 2012. Ya. Setelah datanya sudah diduplikasi, sekarang kita akan membagi kelompok. Lima data dari tahun 2008 sampai tahun 2012 adalah kelompok pertama. Lalu data kedua dari tahun 2012 sampai tahun 2016 adalah kelompok 2. Setelah itu kita menentukan periode dasar. Di sini saya tandai periode dasarnya adalah X. Tadi periode dasarnya adalah tahun 2010 atau data tengah dari kelompok 1. Berarti 2010 untuk X nya kita tulis 0. Tahun sebelum 2010 yaitu ada 2009 dan 2008 kita tulis min 1 dan min 2. Lalu tahun setelah 2010 kita tulis 1, 2 lagi karena ini adalah data duplikat, lalu 3 dan seterusnya. Setelah kita selesai membagi kelompok dan menentukan periode dasarnya, selanjutnya kita akan menghitung semi total dan semi average. Untuk menghitung semi total, kita hanya perlu menjumlahkan data dari setiap kelompoknya. Pertama, kita akan jumlahkan semi total dari kelompok 1. Caranya adalah sama dengan sum buka kurung, kita blok dari tahun 2008 sampai tahun 2012, enter. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah semi total dari kelompok pertama, 969,527. Sekarang kita akan menghitung semi total dari kelompok 2. Caranya masih sama. Ini adalah hasil dari semi total kelompok 2. Selanjutnya kita akan menghitung semi average. Karena di sini jumlah data dari setiap kelompok ada 5, maka semi totalnya akan dibagi 5. Caranya sama dengan kita klik semi total kelompok 1, kita bagi 5. Nah, inilah adalah semi average dari kelompok 1. Cara yang sama akan kita gunakan di kelompok 2. Dan ini adalah semi average dari kelompok 2.
Setelah kita selesai menghitung semi total dan semi average-nya, kita akan langsung mencari tren awal tahun. Rumusnya adalah B sama dengan Y1 dikurang Y2 dibagi N dikurang 1. Manfaat analisis tren atau gerakan tren sekuler atau analisis berkala adalah untuk mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan forecasting kondisi mendatang. Jadi sekarang kita akan mencari tren awal tahun. Pertama kita akan mengurangkan semi average dari kelompok 1 dan semi average dari kelompok 2. Caranya adalah sama dengan kita klik blok semi average kelompok 1 kurang, kita klik semi average kelompok 2 dan hasilnya adalah 31,8654. Ya, sama seperti yang di slide hasilnya. Nah, kita bagi 4. Kenapa bagi 4? Karena jumlah data dari keseluruhan adalah 5, tapi satunya adalah duplikat. Jadi yang duplikat ini kita hilangkan, makanya dikurang. Nah, hasil dari pembagian tadi adalah 7,96635. Hasilnya sesuai seperti yang di slide. Setelah kita mengetahui tren awal tahunnya, maka rumus prediksi atau peramalan yang digunakan yaitu Y sama dengan A plus B dalam kurung X. Y sama dengan 193,9054 ditambah 7,96635 dalam kurung X. Misalkan untuk memprediksi tahun 2021 yang akan datang, untuk tahun 2021 X sama dengan 11. Y 2021 A tambah B dalam kurung X sama dengan 1939054 ditambah 7,96635 dalam kurung 11. Kenapa 11? Karena periode dasarnya tadi adalah 2010. Jadi 2010 ke 2021 selisihnya adalah 11 tahun, makanya di sini 11. Lalu sama dengan 193,9054 ditambah 8762985. Kenapa angkanya berubah? Karena 7,96635 dikalikan 11. Nah, hasilnya adalah 87,62985. Ya, sesuai. Lalu kita jumlahkan dan hasilnya adalah 281,5353. Sekali lagi ini hanya prediksi atau peramalan. Angka bisa berubah-ubah tergantung kondisi setiap tahunnya. Sekarang kita akan mencoba peramalan di SPSS-nya. Ini adalah data-datanya. Untuk variabel 01 tipe numerik, width-nya 8, desimalnya 2. Untuk measure-nya kita kasih scale, variabel 2 juga scale. Untuk menganalisa data forecasting-nya, kita klik Analyze, Forecasting, Create Traditional Models. Kita klik yang variabel 2 ke Dependent Variables. Untuk metodenya kita pilih Exponential Smoothing. Kriterianya simple. Statistiknya R-square-nya kita checklist. Plots-nya seperti ini. Lalu untuk save-nya kita checklist predicted values. Sekarang kita klik OK. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk forecasting di SPSS. Ada model fit dan model statistik. Kesimpulannya, analisa data berkala berguna untuk mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan forecasting kondisi mendatang.
Analisis tren dapat dilakukan dengan model linier dan model non-linier. Analisa data berkala dengan metode semi-average merupakan analisis tren dengan model linier yang mempunyai persamaan garis lurus Y sama dengan A plus B X, dengan Y adalah taksiran nilai tren, A adalah semi-average, B adalah kemiringan garis tren, dan X adalah periode waktu deret berkala. Tren merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Jika nilai tren mempunyai kecenderungan meningkat, berarti tren positif. Dan jika nilai tren mempunyai kecenderungan menurun, berarti tren negatif. Demikian presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.